Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang berjumpa lagi pada inisiasi kelima Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan tentang daur hidup produk. Daur hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Daur hidup produk adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Adapun langkah dalam daur hidup produk, yang pertama ada tahap pengenalan. Tahap ini adalah awal pengenalan produk ke pasar agar konsumen menyadari keberadaannya. Tahap ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang lambat, biaya promosi dan produksi sangat tinggi melebihi tingkat pendapatan, sehingga bisa jadi tidak ada penerimaan laba. Produk bisa ditentukan dengan harga tinggi jika di pasar tidak ada pesaing lain. Ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat karena tingginya market resistance, persaingan yang masih relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini penjualan serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta masyarakat sudah mengetahui produk bersangkutan. Maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Di dalam tahap ini lahan pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga terdapat persaingan menjadi lebih ketat. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya tahap ini merupakan tahap terlama dalam siklus hidup produk. Penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Umumnya tahap ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa ditambah. Kemudian tingkat stable maturity, penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan perusahaan. Kemudian pada tingkat ketiga, decaying maturity, penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Kemudian yang tahap keempat, tahap penurunan atau decline. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam siklus hidup produk. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, pasar merasa jenuh terhadap produk yang ada. Contoh produk elektronik yang sedang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlibas oleh laptop. Siklus hidup produk juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak setiap produk melalui semua tahapan. Yang kedua, panjang suatu tahap daur hidup produk untuk tiap produk sangat bervariasi. Dan yang ketiga, daur hidup produk dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning. Untuk contoh Indonesia, misalnya Rinso yang berhasil memperpanjang daur hidup produknya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, serta Rinso Warna. Demikian pula halnya dengan Pepsodent yang memperkenalkan Pepsodent yang khusus memelihara kesehatan gusi, kemudian Pepsodent sensitif dan sebagainya. Keterkaitan siklus hidup produk dengan strategi pemasaran. Untuk tahap pengenalan, strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasi penetapan harga dan kegiatan promosi. Strategi ini ada 4 bentuk, yaitu yang pertama strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harganya mahal. Cara ini biasanya dipakai untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar belum mengetahui keberadaan produk. Konsumen bersedia membayar pada harga berapapun dan perusahaan menghadapi pesaing potensial serta ingin membangun preferensi pada mereknya. Yang kedua dalam tahap pengenalan, ini ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi.
Strategi dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Strategi ini akan berhasil jika besarnya pasar terbatas. Sebagian besar konsumen mengetahui keberadaan produk, konsumen mau membeli dengan harga tinggi dan pesaing potensial belum muncul. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategi. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi ini akan berhasil jika pasar sangat luas. Konsumen belum mengetahui keberadaan produk, konsumen sangat peka terhadap harga, dan terdapat indikasi persaingan potensial yang besar. Yang keempat, strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Keberhasilan strategi ini biasanya harus didukung dengan pasar yang sangat luas. Konsumen mengetahui keberadaan produk, konsumen peka terhadap harga, dan persaingan potensial sangat rendah. Kemudian kita lihat lagi strategi dalam tahap pertumbuhan. Pada tahap ini perlu dirumuskan strategi dalam kondisi rapid growth dan slow growth. Yang pertama, pada pertumbuhan cepat atau rapid growth, tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan terutama untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi. Mutu produk ditingkatkan dan lini produk diperluas untuk menarik segmen pasar baru. Dan yang kedua, pertumbuhan lambat atau slow growth. Pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun, sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini akan menyebabkan perusahaan mulai memperbarui produknya agar dapat mempertahankan penjualannya. Pada umumnya dilakukan usaha modifikasi produk dengan menyempurnakan model guna memantapkan posisi produknya di pasar. Dalam tahap kedewasaan, tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Ada dua strategi utama yang dapat diterapkan pada tahap kedewasaan, yaitu strategi bertahan atau defensive strategi. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini adalah berupa modifikasi bauran pemasaran untuk memperoleh tambahan penjualan. Strategi bertahan ini lebih menitikberatkan pada penekanan atau pengurangan biaya produksi dan menghilangkan kelemahan produk. Untuk strategi kedua, yaitu strategi menyerang, strategi ini lebih menitikberatkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Bentuk strategi ini dapat berupa modifikasi pasar, yaitu dengan menggait kelompok bukan pemakai, mengintensifkan penawaran produk kepada non-user, dan merebut konsumen pesaing. Bentuk lain dari strategi menyerang adalah modifikasi produk, yaitu mengubah karakteristik produk sedemikian rupa sehingga semakin menarik konsumen saat ini untuk membeli dengan cara menawarkan manfaat baru dari suatu produk kepada konsumen. Dalam tahap penurunan, penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam daur hidup produk. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen, dan perubahan teknologi. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir daur hidup produk ini, diantaranya adalah dengan menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Kemudian mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Mencari pasar baru, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Kemudian harvesting strategi, yaitu mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat dan meninggalkan bisnis tersebut serta menjual aset perusahaan. Setiap produk biasanya mengalami kelahiran dan kematian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Suatu produk bisa saja pada suatu waktu sangat disukai banyak orang dan laku keras, namun di lain waktu produk itu tidak lagi laku dijual. Jadi pengertian daur hidup produk yaitu tahapan suatu produk mulai dari lahir, tumbuh, dewasa, dan mati. Setiap produk memiliki masa daur hidup produk yang berbeda. Produk elektronik biasanya memiliki rentang waktu yang sempit alias cepat mati, sedangkan produk seperti makanan dapat bertahan lebih lama. Contohnya handphone Samsung tipe tertentu akan dibatasi jumlah yang dibuat dalam beberapa tahun, lalu membuat tipe HP lainnya. Minuman Aqua sudah puluhan tahun memimpin pasar dan masih berada dalam kondisi antara pertumbuhan dengan dewasa. Beberapa teknik atau cara untuk memperpanjang daur hidup produk. Yang pertama, meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan. Contoh, untuk hasil maksimal gunakan pasta gigi sepanjang bulu sikat. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Atau memakai sampo setiap hari membuat rambut lebih sehat dan sebagainya. Yang kedua, mencari fungsi lain produk dari biasanya. Contoh seperti teh tidak hanya untuk ngeteh, tapi dapat dibuat kreasi menjadi minuman yang lebih kompleks. Ketiga, memodifikasi produk agar tampil baru dan segar, baik dari segi isi, kemasan, takaran, ukuran, manfaat, dan lain sebagainya. Contoh, misal seperti produk Unilever yang biasanya terus-menerus mengganti isi Pepsodent beserta kemasannya agar selalu tampil baru dan segar. Dan yang keempat, mencari target konsumen baru. Jika pasar yang sudah ada sudah tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan penjualan, maka dapat ditempuh jalan dengan cara membidik segmen pasar baru untuk menjadi pelanggan. Contoh, rokok Sampurna Hijau yang tadinya membidik golongan menengah ke bawah, kini mulai membidik golongan menengah ke atas untuk memperluas segmen pasar. Teman-teman, itulah pemaparan tentang daur hidup produk. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.